Selamat pagi semuanya. Di video kali ini kita akan belajar bagaimana cara untuk menyajikan data. Nah, kalau kalian masih ingat dari pelajaran kita sebelumnya, kita sudah belajar bagaimana cara membaca data. Nah, sama seperti membaca data, menyajikan data itu juga dapat kita buat dalam 5 bentuk di sini. Pertama, data itu bisa kita sajikan dalam bentuk tabel. Kemudian diagram gambar, diagram batang, diagram garis, dan diagram lingkaran. Di video kali ini kita akan belajar cara untuk menyajikan data dalam bentuk tabel. Nah, bagaimana caranya? Langsung kita lihat. Oke, menyajikan data dalam bentuk tabel. Nah, di sini sudah saya tuliskan langkah-langkahnya. Oke, pertama kita harus tentukan dulu data terendah dan data tertinggi. Setelah itu kita tuliskan data urut dari yang terendah. Lalu terakhir, hitung banyak setiap data dengan membuat turus. Nah, untuk lebih jelasnya kita langsung coba saja ke contoh soalnya. Oke, di sini saya ada contoh soal seperti berikut. Hasil ulangan matematika siswa kelas 5. Oke, di sini ada data-data nilai hasil ulangan matematika siswa kelas 5-nya. Nah, pertanyaannya, sajikan data di atas dalam bentuk tabel. Oke. Nah, pertama jangan lupa kita tuliskan dulu judul tabel kita. Oke. Kita akan membuat tabel hasil ulangan matematika siswa kelas 5. Nah, setelah itu kita buat tabelnya bagi 3 seperti ini. Oke, yang paling kiri itu di sini untuk nilainya, kemudian ada bagian tengah itu turus, dan yang paling kanan itu banyak siswanya. Oke, kita mulai. Yang pertama, langkahnya itu tentukan data terendah dan tertinggi. Nah, kalau misalnya kita lihat di data kita ini, kita bisa menemukan bahwasannya data paling rendah di sini itu adalah nilai 50. Oke, maka itulah data terendahnya. Kita tulis di sini paling atas 50. Lalu kita lihat lagi data tertingginya. Nah, dari semua data ini kita dapat menemukan data tertingginya itu adalah nilai 100. Oke, maka kita tulis di bagian bawah nilai 100. Oke, kita lanjut langkah keduanya. Tuliskan data urut dari yang terendah. Oke, nah kita lihat. Kita mulai. Paling rendah itu di sini ada 50. Oke, di atas 50 di sini kita lihat paling dekat itu adalah 60. Kita tulis di bawahnya 60. Lalu kemudian setelah 60 kita lihat di sini ada nilai 70 ya, paling mendekati. Kemudian setelah 70 yang paling mendekati lagi ada nilai 80. Oke, maka kita tulis 80 di sini. Lalu kita lihat lagi yang paling mendekati setelah 80 ada nilai 90. Kita tulis 90 di sini. Oke, kita lanjut. Langkah berikutnya adalah hitung banyak setiap data dengan membuat turus. Oke, nah kita mulai dari data 50 ini dulu. Kita lihat di sini di baris pertama tidak ada nilai 50. Di baris kedua, oke, di sini ada 1. Oke, kita tuliskan turusnya 1 di sini. Kemudian di data kedua tidak ada, di baris keempat di sini ada 1 ya. Maka kita tambahkan turusnya 1. Oke, sekarang kita ke nilai 60. Nah, nilai 60 di baris ke-1 di sini ada 1. Kita tuliskan turusnya 1 seperti ini. Lalu ada lagi 60 di sini, tambahkan lagi turusnya 1. Di baris kedua tidak ada, di baris ketiga juga tidak ada, di baris keempat di sini ada 1. Oke, kita tambahkan lagi terusnya 1 seperti ini. Oke, habis. Kita lanjut sekarang ke nilai 70. Nilai 70 di sini ada 1. Kita tuliskan terusnya. Lalu di sini ada 1 lagi. Kita tuliskan terusnya. Di baris kedua di sini ada 1. Kita tambahkan terusnya. Lalu di sini baris kedua ada 1 lagi, kita tambahkan turusnya. Di baris ketiga ada sini. Oke, karena di sini sudah 4 garis, maka garis kelima kita buat seperti ini. Oke, kemudian di sini ada 1 lagi.
kita buat terusnya. Lalu di sini ada 1, kita tuliskan terusnya. Di baris keempat habis. Oke, kita lanjut sekarang ke nilai 80. Nilai 80 di baris pertama tidak ada, di baris kedua di sini ada 1. Oke. Kemudian ada sini 1 lagi. Kita tambahkan lagi terusnya. Lalu di baris ketiga ada 1. Kita tambahkan terusnya. Di baris keempat ada 1 lagi. Oke, kita tuliskan terusnya. Oke, nilai 80 habis. Kita lanjut ke 90. 90 di sini 1. Lalu di baris kedua ada 1 di sini. Lalu di baris ketiga di sini ada 1. Di baris keempat di sini ada 1. Oke, data 90 habis. Sekarang tinggal data 100. Data nilai 100 di sini 1. Kemudian di sini 1. Oke, kemudian di sini 1. Dan yang terakhir di sini. Oke, setelah kita sudah buat terusnya, maka tinggal kita hitung. Nah, kita lihat di sini 50 ada 2 garis, maka banyak siswanya itu 2. Kita tulis di sini 2. Nilai 60 ada 3 terus, maka kita tulis di sini 3 siswa. Nilai 70 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 data. Kita tulis 7 di sini. 80 ada 1, 2, 3, 4 garis. Kita tulis 4. Nilai 90 ada 1, 2, 3, 4 garis. Kita tulis 4. Nilai 100 di sini 1, 2, 3, 4. Ada 4 siswa. Oke, maka sudah jadilah ini tabel hasil ulangan matematika siswa kelas 5. Oke, bisa semuanya. Bila masih ada pertanyaan, boleh chat saya secara pribadi. Tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa.